Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita awali pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya, sebelumnya silahkan kalian tulis nama dan nomor presensi kalian di kolom komentar sebagai tanda hadir pertemuan hari ini. Ya, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita sudah belajar mengenai pengertiannya, unsur-unsurnya, dan juga contohnya. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai merangkum dan mengomentari buku. Buku di sini adalah buku fiksi maupun buku non-fiksi. Ya, kita yang pertama akan belajar merangkum buku. Dalam merangkum buku, tentunya yang harus kita pahami adalah apa itu rangkuman. Pengertian rangkuman. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Misalnya, ada buku 200 halaman, kalian rangkum menjadi 10 halaman. 10 halaman itu tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Jadi inti-intinya, ide pokoknya, gagasan pokoknya masih sama dengan yang 200 halaman tadi. Seperti itu contohnya. Nah, sekarang langkah merangkum buku. Yang pertama, kita catat info umumnya. Info umum itu apa saja? Info umum itu mencakup judul bukunya, nama pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya, kemudian daftar isi dan kata pengantar kita baca agar kita mengetahui isi buku secara umum. Selanjutnya, bab dan subbabnya kita catat, lanjut gagasan utama dan gagasan rincian, dan yang terakhir adalah mencatat pikiran pokok setiap paragraf yang ada dalam buku tersebut. Format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian. Yang pertama tulis judul bukunya, judul babnya, judul subbabnya, dan yang terakhir tulis gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Jadi misalnya ada 10 paragraf, bisa kita ungkapkan dalam 10 kalimat yang intinya masih sama. Kemudian langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Kalau yang tadi menggunakan gagasan utama dan gagasan rincian, yang sekarang adalah dengan pemetaan pikiran. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, tulis judul di tengah-tengah kertas, kemudian buatlah cabang utama, dan yang ketiga beri label pada cabang dan subcabang. Contohnya misalnya buku tentang sejarah dinosaurus, ada cabang-cabangnya, usianya, jenisnya, makanannya, tempat tinggalnya, kemudian ada subcabangnya, misalnya makanannya daging, makanannya sayur, seperti itu ya. Ini hanya contoh-contoh misalnya, seperti itu. Kita sudah belajar mengenai merangkum buku, selanjutnya mengomentari buku. Dalam mengomentari buku, apa saja yang bisa kita komentari dari buku fiksi dan buku non-fiksi? Yang pertama, isi bukunya. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Yang ketiga adalah fisik bukunya. Contoh komentar isi buku. Kalau komentarnya positif ya, misalnya buku ini berisikan pengetahuan yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita, atau bagi yang menyukai bidang teknologi sangat cocok memiliki buku ini, atau tema yang diangkat sangat menarik dan menggugah pikiran kritis kita sebagai pembaca. Itu contoh-contoh komentar isi buku yang positif. Kalau komentarnya negatif, informasinya harusnya lebih rinci, temanya sebenarnya menarik tetapi penjelasannya masih sangat kurang. Itu contoh komentar isi buku yang negatif. Keduanya merupakan contoh-contoh komentar untuk isi buku. Selanjutnya, komentar dari segi bahasa.
Kalau misalnya komentarnya positif, kalimat yang digunakan sederhana, istilah khusus dijelaskan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Itu contoh komentar segi bahasa yang positif. Kalau komentarnya negatif, kalimatnya terlalu rumit dan kompleks, istilah teknisnya tidak dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga membingungkan pembaca. Begitu misalnya, itu dari segi bahasa yang digunakan. Yang terakhir, contoh komentar tampilan fisik. Nah, dalam tampilan fisik ini apa saja yang bisa dikomentari? Misalnya positif ya, gambarnya menyempurnakan pemahaman pembaca, kartun yang dipilih sebagai ilustrasi menyegarkan. Jadi, pembaca itu melihat gambar, melihat ilustrasi itu jadi semakin paham tentang isi bukunya. Kalau negatif, warna yang dipilih sangat mengganggu, kertas yang digunakan tipis dan mudah sobek, jadinya warnanya yang dipilih dalam buku itu tuh mencolok, atau kertas yang digunakan malah tipis dan kalau dibolak-balik jadi malah gampang sobek. Itu mengganggu ya. Jadi tampilan fisiknya negatif itu kalau komentar negatif. Kalau positif ya yang tadi, gambar, semuanya itu malah mempermudah pembaca dalam memahami isinya. Itu contohnya. Nah, dalam merangkum dan mengomentari buku, ada beberapa yang perlu kita pahami, yaitu data buku, ada judulnya, judul buku, penulisnya, editornya. Editor itu ada editor isi, ada editor bahasa. Editor itu tugasnya adalah membenahi isi maupun membenahi tata bahasa yang ada dalam buku tersebut. Desainer layout itu yang mendesain halaman per halaman buku. Desainer sampul itu yang mendesain sampul. Penerbit, ISBN nomor, tahun terbitnya kapan, gambar sampulnya apa, jumlah halaman isinya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu perlu diperhatikan dalam merangkum dan mengomentari isi buku. Sekarang format khusus buku fiksi. Latar dan alur, tokoh atau karakter, dan masalah dan solusi. Latar dan alur. Jadi yang perlu dipahami yang di sini adalah format khusus untuk buku fiksi. Dalam buku non fiksi, hal-hal ini tidak ada. Jadi latar dan alur, di mana kapan cerita terjadi, apa yang terjadi di awal, tengah, akhir. Lalu tokoh atau karakter, siapa tokoh utamanya, siapa tokoh yang kamu favoritkan, kenapa, terus siapa tokoh yang kamu tidak suka, mengapa. Terus yang terakhir adalah masalah dan solusi, konfliknya itu tentang apa, bagaimana diakhirinya, kamu suka nggak dengan akhirnya, terus kamu suka tidak dengan buku ini, bagian favoritmu pas tokohnya sedang apa, atau pas pertemuan di mana atau apa. Jadi itu bisa dipahami saat kalian membaca buku fiksi, saat kalian merangkum atau mengomentari buku fiksi. Latar dan alur, tokoh atau karakter, masalah dan solusi ini perlu kalian perhatikan khusus untuk buku fiksi. Ya, anak-anakku semuanya, sekarang silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di deskripsi tayangan YouTube ini. Sudah Bu Fida tuliskan link Google Formnya, bisa kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian kirim langsung kalian klik kirim ya. Pesan Bu Fida adalah bacalah berbagai buku. Selamat menjadi generasi yang menjunjung tinggi literasi. Semoga kalian semakin semangat dalam membaca buku ya. Terima kasih, semoga anak-anakku semuanya dan kita semua senantiasa sehat dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu lagi. Kalian selalu jaga kesehatan, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.